3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Makalah kami berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pembukuan Dagang. Kelompok 1 beranggotakan oleh Aisyah Safira, Dida Mustafa Diamsah, Triwidi Kuswanti, dan Yana Labli. Selanjutnya, pada slide pertama kita akan menjelaskan latar belakang masalah dari pembuatan makalah ini. Perdagangan kan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penunjang lembaga perekonomian. Dengan adanya zaman teknologi seperti sekarang ini, proses transaksi perdagangan juga bisa dibantu. Nah, salah satunya adalah dengan aplikasi pembukaan dagang ini. Nah, salah satu proses dari perdagangan ini yang paling sering dilakukan adalah tentunya adalah pencatatan adalah transaksi penjualan dan pembelian. Nah, aplikasi pembukaan dagang ini bermaksud untuk membantu proses membantu pencatatan dari transaksi penjualan dan pembelian. Selain itu juga pada aplikasi ini kami juga ingin membantu untuk mencatat list produk-produk dan tempat proses jual beli dilakukan. Kemudian deskripsi produk. Nah, aplikasi pembukaan dagang ini adalah aplikasi yang berbasis web. Nah, fitur-fiturnya adalah yang pertama yaitu penyimpanan list produk, penyimpanan list nama-nama marketplace tempat produk dan tempat penjualan dan pembelian dilakukan, kemudian mencatat data-data penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh pedagang, serta menampilkan akumulasi penjualan dan pembelian tersebut dalam bentuk laporan bulanan. Kemudian batasan masalahnya, aplikasi ini tuh bisa mencatat produk, mencatat tempat pembelian produk, kemudian mencatat transaksi penjualan dan pembelian. Nah, yang kedua ada melihat list-list produk yang dimiliki, kemudian list-list marketplace, list dari transaksi penjualan dan transaksi pembelian yang sudah dilakukan, dan juga laporan bulanan dari hasil akumulasi transaksi penjualan dan pembelian tersebut. Nah, aplikasi ini tuh ditujukan kepada pemilik-pemilik usaha jual beli yang ingin melakukan pencatatan transaksi baik itu penjualan dan pembelian mereka. Keuntungan yang diharapkan yang pertama mempermudah penyimpanan, kemudian mempermudah penginputan data produk, dan juga mempermudah pencatatan transaksi pembelian dan penjualan. Oke, selanjutnya perencanaan aktivitas. Nah, dalam perencanaan aktivitas untuk pembangunan aplikasi ini itu direncanakan selesai dalam 50 hari. Tahapnya itu ada 10. Yang pertama adalah analisa dan desain sistem. Setelah analisa dan desain sistem selesai dilakukan, kita mendesain aplikasi. Nah, setelah itu dimulai tahap development aplikasi. Nah, setelah itu ada tahap testing, instalasi, dokumentasi, dan training. Pada saat training ini kita menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi kepada user. Kemudian ada tahap administrasi dan pemeliharaan. Kemudian ada juga tahap teman kerja atau meeting-meeting lainnya. Nah, selanjutnya sistem yang dipakai atau sistem yang sedang berjalan sekarang. Nah, pada saat sekarang ini rata-rata pedagang yang kami ketahui itu masih melakukan pencatatan, baik itu pencatatan list produk mereka, pencatatan transaksi jual beli mereka itu rata-rata masih mencatat di buku atau menggunakan aplikasi Excel. Nah, ya, dan untuk reportnya itu mereka biasanya merekap hasil transaksi mereka selama sebulan, kemudian melakukan penjumlahan secara manual. Oke, selanjutnya. Nah, kebutuhan sistem. Nah, di sini kami bagi menjadi dua, kebutuhan user dan kebutuhan
sistem. Yang pertama, seorang admin, kebutuhan user admin itu bisa login ke aplikasi pembukaan dagang. Kemudian admin itu bisa menginput, melihat dan mengubah dan menghapus data produk atau data produk, transaksi, penjualan pembelian, dan juga marketplace. Kemudian seorang admin itu juga dapat melihat list-list aplikasi, list-list produk yang ada di aplikasi. Kemudian seorang admin juga bisa mencatat penjualan dan pembelian. Selanjutnya kebutuhan sistem saat login sistem bisa memvalidasi username dan password. Kemudian saat penginputan data produk juga divalidasi apakah semua data sudah lengkap. Kemudian pada saat proses penjualan itu stok otomatis dikurangi dari tabel stok. Kemudian pada saat data pembelian dilakukan, nah itu stok otomatis ditambahkan. Sistem juga dapat menampilkan dagangan yang dicari oleh admin berdasarkan kriteria pencarian. Kemudian sistem akan otomatis mengubah stok ketika terjadi transaksi, ketika menambahkan transaksi penjualan dan pembelian. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya di dalam Mustafa Diamsah. Baik, untuk selanjutnya ada desain ERD. Di sini desain ERD-nya terdapat 5 entitas. Yang pertama ada entitas marketplace yang mempunyai atribut ID, name marketplace, dan percent fee. Lalu ada kategori produk yang mempunyai atribut ID dan nama kategori. Kemudian ada entitas produk dengan atribut yang pertama ID kategori, name product, price buy, price sell, dan stock. Lalu ada entitas pembelian dengan atribut ID, produk ID, marketplace, user ID, detail marketplace, quantity, price, ongkir, dan create ad. Dan yang terakhir ada entitas penjualan dengan atribut ID, produk ID, marketplace ID, user ID, detail marketplace, quantity, price, promo, cost packing, cost admin, diskon, dan create ad. Dan untuk selanjutnya di sini ada spesifikasi file. Yang pertama ada tabel marketplace dengan field elemen data. Yang pertama marketplace ID dengan akronimnya ID, tipenya integer, panjang karakternya 11, dan dengan keterangan primary key auto increment. Yang kedua ada elemen data marketplace name dengan akronim nama marketplace, tipe data varchar, panjang karakter 50. Dan yang terakhir ada percent fee, elemen data percent fee dengan akronim percent fee, tipe data integer, panjang karakter 3. Lalu selanjutnya ada kategori produk dengan elemen data yang pertama ID kategori dengan akronim ID, tipe data integer, panjang karakter 11 dengan keterangan primary key auto increment. Yang kedua ada elemen data nama kategori dengan akronim nama kategori, tipe data varchar, panjang karakter 255. Yang ketiga, yang selanjutnya ada spesifikasi file produk dengan elemen data yang pertama produk ID dengan akronim ID, tipe data integer, panjang karakter 11 dengan keterangan primary key auto increment. Selanjutnya ada elemen data ID kategori dengan akronim ID kategori, tipe data integer, panjang karakter 11 dengan keterangan origin key. Yang ketiga ada elemen data nama produk dengan akronim name product, tipe data varchar, panjang karakter 255. Yang keempat ada elemen data harga beli, akronim price buy, tipe data integer, panjang karakter 11. Yang kelima ada elemen data harga jual, akronim resale, tipe data
integer panjang karakter 11, dan yang terakhir ada elemen data stok, akronim stok, tipe data integer panjang karakter 11. Selanjutnya ada spesifikasi file penjualan dengan elemen data yang pertama penjualan ID dengan akronim ID, tipe data integer panjang karakter 11 dengan keterangan primary key atau increment. Yang kedua elemen data marketplace ID, akronim marketplace ID, tipe data integer panjang karakter 11 dan dengan keterangan origin key. Yang ketiga elemen data product ID, akronim product ID, tipe data integer, panjang karakter 11, dan keterangan origin key. Yang keempat, diskon, akronim diskon, tipe data varchar, panjang karakter 255. Yang kelima, elemen data quantity, akronim quantity, tipe data integer, panjang karakter 11. Yang keenam, elemen data promotion, akronim promo, tipe data integer, panjang karakter 11. Yang ketujuh, elemen data admin fee, akronim admin fee, tipe data integer, panjang karakter 11. Dan yang terakhir, elemen data packaging fee, akronim packaging fee, tipe data integer, panjang karakter 11. Dan yang terakhir, spesifikasi file pembelian dengan elemen data yang pertama pembelian ID dengan akronim ID, tipe data integer, panjang karakter 11 dengan keterangan primary key atau increment. Yang kedua, elemen data marketplace ID, akronim marketplace ID, tipe data integer, panjang karakter 11 dengan keterangan present key. Selanjutnya yang ketiga, elemen data product ID, akronim product ID, tipe data integer, panjang karakter 11 dengan keterangan origin key. Yang keempat, quantity dengan akronim quantity, tipe data integer, panjang karakter 11. Yang kelima, ongkos kirim, akronim shipping cost, tipe data integer, panjang karakter 11. Di sini selanjutnya ada desain use case diagram dengan aktor hanya satu, yaitu admin, dengan use case yang pertama mengakses data transaksi dan mempunyai extend use case mengelola data penjualan dan mengelola data pembelian. Lalu selanjutnya ada use case mengelola data marketplace, use case mengakses kategori produk, use case mengakses data produk, selanjutnya use case mengakses laporan, dan yang terakhir use case melakukan logout. Dan semua use case itu dia mempunyai include atau syaratnya harus login terlebih dahulu. Di sini use case diagram merupakan diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Sistem pembukuan dagang memiliki satu aktor dan 8 use case utama, yaitu marketplace, produk, pembelian, penjualan, laporan, login, logout, balik. Selanjutnya ada desain kelas diagram. Kelas diagram merupakan jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Di sini kelas diagram aplikasi perbukuan dagang antara lain mempunyai 5 kelas diagram. Yang pertama, kelas diagram produk dengan atribut yang pertama ID, name, purchase price, dan selling price. Dengan metode add, update, delete, dan list. Yang kedua ada kategori produk dengan atribut ID, nama kategori, dengan metode add dan update.
Selanjutnya ada kelas diagram marketplace dengan atribut ID, name, dan fee dengan metode add, update, delete, dan list. Selanjutnya ada kelas diagram penjualan dengan atribut ID, produk ID, marketplace ID, quantity, diskon, promotion, admin fee, dan packing fee dengan metode add dan list. Dan yang terakhir ada kelas diagram pembelian dengan atribut ID, produk ID, marketplace ID, quantity, dan shipping cost dengan metode add dan list. Dan di sini selanjutnya ada struktur navigasi sistem informasi pembukuan dagang terdiri dari 6 menu utama. Yang pertama, induknya terdapat dashboard. Halaman dashboard ini dapat mengakses menu produk, penjualan, marketplace, kategori produk, pembelian, dan report. Dari masing-masing menu ini, yang pertama di menu produk terdapat menu navigasi lanjutan. Yang pertama ada edit dan yang kedua add. Penjualan pun sama, edit dan add, marketplace sama, edit dan add. Sampai pembelian sama semua, edit dan add, kecuali report hanya terdapat satu menu navigasi lanjutan yaitu print. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Triwidi Kuswanti. Untuk selanjutnya dengan model tampilan. Di model tampilan ini yang pertama ada menu login. Nah, tampilan login ini kita dapat memasukkan ke aplikasi dengan cara login dengan memasukkan email dan password. Selanjutnya ada menu beranda. Nah, di tampilan beranda ini berisikan bagian-bagian atau bagian-bagian dari pembelian, penjualan, kategori produk, dan report. Selanjutnya ada tampilan marketplace. Di tampilan marketplace ini terdapat tabel yang berisikan nama marketplace dan presentasinya. Dan selanjutnya ada tampilan form edit marketplace yang berisikan form untuk menambah daftar marketplace baru dengan memasukkan nama dan fee. Nah, selanjutnya ada menu kategori produk. Di kategori produk ini menampilkan kategori produk yang akan kita jual. Nah, di sampingnya ada edit kategori. Nah, di sini kita bisa menambah kategori apa yang akan kita jual. Selanjutnya ada menu produk. Di menu produk ini berisikan macam-macam produk dagang kita dan detailnya. Nah, di sampingnya ada menu form edit produk, berisikan data untuk menambah atau membuat produk baru yang akan kita jual. Selanjutnya ada pembelian. Di tampilan pembelian ini pembelian dengan detail barangnya untuk dagang agar dapat mengetahui bertambahnya stok dagang kita. Di sampingnya ada form edit pembelian, berisikan form untuk membuat atau menambah data pembelian baru kita. Selanjutnya dari Aisyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada tampilan ini adalah penjualan, data penjualan. Di sini terdapat data penjualan yang admin untuk menjual. Di sampingnya juga ada tanda tambah data untuk menambah data produk penjualan. Selanjutnya,
tampilan report. Tampilan report ini adalah laporan untuk dari pembukuan dagang. Di sini berisi laporan bulanan, tahunan, dan harian juga bisa. Di sini juga kita buat ngeprint bisa. Selanjutnya, terdapat kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan materi ini, dengan rancangan sistem pembukuan dagang dapat memudahkan dalam melakukan transaksi, pencatatan, penjualan, dan pembelian karena sudah terkomputerisasi. Selanjutnya, sistem pembukuan dagang dapat memudahkan pedagang dan pencarian data barang. Yang ketiga, sistem pembukuan dagang juga memudahkan pedagang dalam menghitung laporan penjualan dan pembelian sudah terkomputerisasi. Selanjutnya ada saran melakukan pembaruan pada interface dan sistem informasinya karena sering berjalannya waktu akan lahir lagi fitur yang baru lebih memanjakan penggunanya dengan seiring berjalannya waktu juga. Selanjutnya ada penulis menyarankan agar user dapat menggunakan sistem informasi ini sesuai dengan prosedur-prosedur yang tertulis yang telah penulis sampaikan agar sistem informasi dapat dipergunakan sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.